Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roberta Roina Siahaan. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor PPG saya 206199521706. Sedangkan nomor NIP PPG saya 22148440. Saya juga mengajar ilmu pengetahuan sosial di SMP Santo Markus II, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja ilmu pengetahuan sosial materi perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Mohon arahan Bapak, Ibu, dosen, dan guru Pamong atas video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa silakan maju ke depan. Teman-teman dan ibu sebelum belajar kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ini berada di Tuhan, katakan kami yang jatuh dengan kali rangka mulai kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Berta. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk Dipo yang bawa kita doa di pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran lebih dalam lagi, Ibu akan absen satu persatu, tetapi lebih ke tidak secara keseluruhan ya. Untuk 8B, Andrea Savelino ada? Bintang? Ibu. Izin. Karissa Vero? Ibu. Masih ada yang tidak hadir? Gracia Lovely kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Untuk pagi hari ini, karena pemilihan masih ada yang kurang semangat, ya kan? Masih ada semangat. Kita beryel-yel dulu, ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, silakan. Untuk teman kita yang biasa yel-yel, silakan. Boman. Sebelum beres. Oke, silakan duduk. Biar pagi hari ini semuanya semangat, ya kan? Kita sudah bertemu
bagaimana mereka mengembangkan atau mengembangkan diri melalui usaha-usaha kecil yang mereka lakukan. Seperti itu, ya. Ini Everybody, please say hello to Ariana. Hello, Ariana. Hi. How are you, sweetheart? I'm good. Good to see you again. Good to see you again, too. Well, you look awful nice today. Thank you. Yeah, You're handsome, too. I'm handsome. Yes. Thank you so much. Wow, what you been doing since I last saw you? Well, you see, Mr. Harvey, I've been working on my third book. I launched my online store, and I also wrote a song for my mommy, Butterfly. You launched an online store? Yes. What you selling? Well, the books and a charm line, which you see right there. A charm line? You say you wrote a song for your mommy? Yes. Why won't you sing it for me? From the day I was born, I looked in your eyes and felt your sweet love. I knew you were the one when I opened my eyes and heard from above. I'll be there when you fly, and I'll be there when you land. I'll be there always. My butterfly, one day you'll fly. My butterfly. Any of y'all feeling like you failed your children somewhere? You're really bright for a 6-year-old. What grade you in? Well, I'm in third grade, so you see. Huh? In the 3rd grade. Yeah. You see, when I was 2, I was in kindergarten. And my favorite subject is science, because I really want to be a scientist inventor and invent a machine that I call my EST. It stands for Emotional Sensory Toy, because it has a sensor in the eye and it uses AI, so it thinks like a human, so it understands what it sees. And then I'll use that sensor to look at the child's face and notice feeling. And then I'll do something to try and calm it down. Like when a child was lonely, it might play a game with it. It's just like a buddy inside a toy. Ariana, let me ask you a question. So they told me that you put me in one of your new books. Did you? Well, you see, Mr. Harvey, you're the keeper of the key. And your mustache is pretty handsome. I just had to give it its own character, which is Mr. Mustachio. And the reason I put you in the book is because you're smart, hilarious, and a good businessman. Because last time I saw you, we were going to talk those terms about the business deal, and we never got to do that. And I thought, since I'm writing the books and illustrating the pictures, and you brought your name into the book, we're going to have a lot of sales on that one. Maybe we're going to need a good publisher. I was thinking maybe you could bring your publisher to the table. That's really nice of you to put me in the book. I can introduce you all to my publisher. They could do a big deal. Great! Let's set up a meeting. Of course. Meeting in Las Vegas. Have a meeting in Las Vegas? Do you know how to count cards? Playing cards? I know how to play Go Fish. Okay, let me ask you this question, because I heard this about you. I heard you walked on your first red carpet the other day. You're right, it was amazing. I even got to do a campaign for Red Nose Day. It's where everyone comes together to get rid of child poverty. One red nose at a time. I feel very lucky to be a part of this, because I think it's very important we help the children in need. Masih kecil baru kamu berusaha dia lagi. Iya, dari kecil dia sudah mau membuka usaha. Oke, kenapa Ibu tayangin video ini? Seperti tadi disampaikan bahwa video ini sangat berhubungan dengan materi kita hari ini. Bayangin dia umur 3 tahun, dia sudah mempunyai, dia sudah bisa membuat aplikasi untuk berjualan. Nah, itu tujuan
daripada Ibu menayangkan video ini agar juga memberi kita motivasi, semangat bahwa ternyata dari hal kecil bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, oke, ini untuk menjadi video motivasi kita hari ini. Teman-teman, kalau kita flashback kembali di minggu sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai peran pelaku ekonomi, ya kan? Nah, di peran pelaku ekonomi itu hanya ada terdiri di 3, siapa aja? Ada konsumen, ada produsen, 1 distributor. Nah, lanjutan dari materi itu ya hari ini mengenai karena di sana sudah ada konsumen, ada produsen, ada distributor, berarti harus ada yang namanya perdagangannya. Kalau cuma usaha dibuat, diciptakan atau diproduksi, diletakkan begitu aja berarti tidak berguna, ya kan? Maka harus dilakukan yang namanya perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri ataupun luar negeri. Itulah yang menjadi bahasan utama materi kita hari ini. Oke, tentunya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini sudah Ibu buatkan ada 5, di mana kamu harus bisa ya menjelaskan contoh perdagangan antar negara dengan tepat. Kemudian kamu juga harus bisa menyebutkan beberapa tujuan perdagangan antar daerah dan negara dengan benar juga. Kemudian kamu juga harus dapat memaparkan ya karakteristik perdagangan antar negara, dan juga nanti kamu bisa membuat atau menuliskannya dalam bentuk laporan tertulis melalui LKPD yang nanti akan dibagikan gitu. Kemudian yang terakhir kamu dapat menjelaskan atau memproduksi yang itu nanti poster berupa bagaimana upaya-upaya kalian untuk meningkatkan UMKM atau perdagangan kecil dan menengah itu nantinya bisa dikenal secara luas. Itu yang menjadi poin penting tujuan pembelajaran kita. Ini adalah tayangan berupa video sebuah perusahaan ya yang bergeraknya itu sudah ada di dalam negeri, tetapi juga sudah sampai kepada mancanegara. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, member of ID Food, sebagai perusahaan dengan end state perdagangan dan logistik yang terdigitalisasi terbesar di Indonesia. PPI dalam mencapai visi dan misi menjadi perusahaan perdagangan nasional berkelas dunia yang terpercaya dan terkemuka melalui strategic objektif PPI yang dicapai dengan roadmap yang terukur sesuai visi holding pangan melalui tahapan fix the fundamental, unlock the value, dan become world-class company. PPI dengan penguatan ekosistem operasional terdigitalisasi serta penguatan finansial berkomitmen melayani lebih baik dengan fokus kepada 5 prioritas Kementerian BUMN melalui peningkatan nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta. PPI terus berkomitmen melayani lebih baik dalam proses transformasi ekosistem pangan di Indonesia. Dengan inisiatif strategi, PPI dibentuk dengan peran ganda. PPI sebagai agregator dan off-taker produk holding pangan, dan PPI sebagai trader untuk produk non-pangan. PPI memiliki berbagai varian komoditi, perdagangan, dan jasa, baik pangan maupun non-pangan, yang didukung oleh portofolio anak perusahaan yang bergerak sebagai logistik dan distributor untuk mendukung aktivitas bisnis perdagangan. PPI didukung dengan jaringan dalam dan luar negeri dengan 52 cabang, 6 representatif office, 67.000 mitra warung pangan dengan sebaran gudang di 164 titik dan lebih dari 350 armada. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, PPI juga menjalankan peran fundamental, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui kemanfaatan bagi masyarakat, program inklusivitas kepada petani, peternak, nelayan, dan UMKM terus ditingkatkan sebagai ekosistem bisnis utama.
juga selaras dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penerapan bisnis tata kelola yang baik. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Member of ID Food, Quality Trade Law for Everyone. Ini mengenai sebuah perusahaan. Tadi kalian sudah melihat tayangan ini. Dari video tersebut itu kan gambaran sebuah perusahaan yang bergerak secara luas, ya. Kalau dari video itu hal positif yang bisa kalian ambil itu apa? Ayo apa? Hal positif yang bisa kalian ambil apa, Boma? Hah? Kita bisa tahu manfaat dari PPI. Oke, kita langsung saja untuk materi kita hari ini kita kaitkan dengan yang sudah kalian lihat ini dengan materi secara umumnya secara singkat. Nah, untuk materi kita yang tadi disampaikan adalah mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah ini bisa juga atau sering juga disebut perdagangan antar pulau, ya, antar pulau. Orang juga sering seperti itu menyebutkan. Coba bisa orang baca? Oke, silakan. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Oke, terima kasih Nino. Dikatakan bahwa perdagangan antar daerah itu adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda tetapi di negara yang sama. Kalau antar negara berarti ada yang salah pendapat? Perdagangan internasional. Ada lagi? Kira-kira kalau terjadi perdagangan internasional apa lagi yang terjadi? Apa? Jangan bisik-bisik. Apa? Perdagangan antar negara. Di perdagangan antar negara itu berarti yang kegiatan apa yang terjadi? Ekspor, impor. Ya, oke. Next, berikutnya materi kita yang mau kita lihat itu ini adalah beberapa karakteristik perdagangan antar daerah. Salah satunya dibahas. Ada namanya spesialisasi. Apa lagi? Terus? Saling kerjasama terus? Oke. Oke. Yang terakhir? Oke, Ibu mau tanya Marcelo. Salah satu dari karakteristik perdagangan ini ada yang namanya transaksi sukarela. Maksudnya gimana tuh? Diberikan cuma-cuma atau bagaimana? Kalau dalam daerah masih dalam lingkupnya daerah. Apa ayo? Memberikan sumbangan ke? Oke, ada yang lain? Transaksi sukarela bagaimana? Yang bergantung kepada kebijakan rakyat. Dalam artinya begini teman-teman, kalau masih kaitannya di perdagangannya daerah berarti lingkupnya kecil ya. Jadi biasanya transaksi itu tergantung antara dua belah pihak. Gitu. Misalnya harga nih bisa menawar, gitu. Tapi kan kalau secara internasional kalau menawar otomatis tidak ada, otomatis sudah ditentukan misalnya dari Indonesia dikirimkan ke Singapura dengan harga misalnya harganya 20.000 misalnya satu bungkus Indomie, berarti hal itu yang terjadi. Tapi kalau di Indonesia kalau kita belanjanya di mall, gitu kan, kayak di hypermart, mungkin harganya 4.000, tapi kalau belanja di warung harganya akan lebih turun. Tapi kalau di luar negeri dia sudah sampai keluar, maka harganya akan tetap sama seperti itu ya. Oke, ini adalah karakteristik daripada perdagangan antar daerah. Ya, ada 8 item yang memang sering terjadi. Ada yang tadi spesialisasi, biaya produksi yang rendah, pertukaran
barang saling kerjasama, mengejar laba, terarah pada konsumen, kepuasan maksimal dan transaksi sukarela. Yang paling utama, baik itu perdagangan antar daerah dan antar negara nantinya, otomatis mengejar laba adalah hal yang paling utama. Namanya juga berdagang ya kan? Mana yang mau rugi? Ada yang mau rugi berdagang? Nggak ada. Oke. Berikutnya, mari kita lihat nih. Di dalam perdagangan antar daerah Indonesia itu terjadi karena memang perbedaan sumber daya, ya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Misalnya dari Sabang sampai Merauke dengan puluhan pulau, ya kan? Kita banyak sekali pulau-pulau kecil yang besar, otomatis karakteristik dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya akan berbeda-beda. Berarti hasil alamnya juga akan berbeda-beda. Tapi bisa nggak kita nikmati itu? Bisa. Coba, misalnya nih di Jakarta, kenapa paling terkenal durian Medan? Di Jakarta tidak ada durian Medan. Nah, kalau kita lihat ke perdagangan antar daerah tadi, itu kaitannya. Populasi di Jakarta itu kan banyak dan menginginkan buah durian Medan itu juga sangat banyak. Jadi diusahakan bagaimana itu caranya agar dikirimkan durian Medan itu ke Jakarta dengan sampai tepat waktu dan dapat dikonsumsi oleh orang lain. Begitu juga produk-produk yang ada di Jakarta yang tidak bisa dinikmati oleh orang Sumatera, orang Medan, nanti juga bisa dilakukan hal yang sama. Itu namanya perdagangan dalam daerah itu. Jadi ini dua hal ini ya, mengapa perdagangan antar daerah terjadi, yaitu karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Oke, sampai di mengenai perdagangan antar daerah paham? Oke, kita lanjut yang terakhir berarti. Oh, ini kita lihat dulu untuk komoditasnya ini. Di dalam perdagangan memang nanti kita akan membahas mengenai perdagangan yang lebih luas, tetapi biasanya di perdagangan antar daerah ini adalah komoditas-komoditas yang diperdagangkan itu mulai dari yang harganya yang kecil sampai ke yang besar. Misalnya seperti misalnya dimulai dari hasil kehutanan, pertanian, bahkan sampai kepada hewan. Ya, ini komoditas-komoditas yang sangat besar yang memang diperdagangkan di antar daerah. Kalau ke luar negeri biasanya nggak akan sapinya seperti ini, ya kan? Kalau seperti ini dibawanya di luar negeri saya biasanya sudah bentuk potongan. Nah, begitu juga dengan kayu, biasanya paling tidak sudah setengah jadi. Nanti orang luar yang akan membuat benda jadinya, lalu sebenarnya kita beli lagi sebenarnya. Sedangkan ini produksinya kalau di Indonesia sangat banyak, yaitu gula pasir. Ini produksi Indonesia. Oke, next kita langsung saja ke perdagangan antar negara. Sebenarnya perdagangan antar daerah ataupun antar negara hanya membedakannya kalau daerah berarti hanya dalam satu wilayah negara di Indonesia, sedangkan antar negara bisa berbagai macam. Kalau kita lihat dari pengertiannya di sana dikatakan bahwa terjadinya pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda. Kalau tadi penduduk wilayah di satu negara yang sama, kalau ini negaranya yang berbeda. Oke, kemudian kita lihat untuk aktivitasnya. Ini yang paling kita ini sampaikan, ada ekspor, kemudian ada impor. Nah, kalau kegiatan ekspor impor pastilah itu harus ada di perdagangan antar negara. Kenapa harus ada? Karena negara A dan negara B, misalnya Singapura dan Malaysia, membutuhkan hal yang berbeda yang bisa misalnya dibeli dari Indonesia, kan? Begitu juga Indonesia membutuhkan hal yang berbeda dari negara luar, atau kita bilang kalau Indonesia yang paling banyak produk Indonesia dari luar apa? Oh, Indomie. Indomie punya kita. Paling banyak apa? Yang teknologi, mobil, HP, ya kan? HP. Yang produksi Indonesia HP apa nama kalian? Hah? HP
Bukan BlackBerry. Yang ada antenanya itu apa namanya? Yang ada antenanya dulu. Ya, iya itu produksi Indonesia, itu produksi anak bangsa. Itu HP pertama di Indonesia, ya. Tapi ada antenanya, bisa bawa-bawanya dari jaringan. Nah itu ya. Nah jadi kalau untuk perdagangan antar negara ini teman-teman kita harus ingat bahwa ada ekspor dan impor. Bisa kan membedakan ekspor dan impor? X berarti keluar, ke dalam berarti negara Indonesia yang membeli barang ke Indonesia, sedangkan ekspor itu gimana? Ya, ke itu keluar ya. Itu untuk aktivitasnya. Nah, yang terakhir ini yang mau kita lihat. Manfaatnya ada berapa? 5. Apa aja? 1. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima? Mempercepat upgrade teknologi. Oke, dari kelima manfaat perdagangan di sini ada memperluas kesempatan kerja. Maksudnya apa? Salah satu orang menjawab. Boleh? Memperluas kesempatan kerja, boleh salah satu orang menjawab? Apa Clea? Karena setiap pekerja itu pasti membutuhkan tenaga kerja, jadi dari ekspor ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih. Oke, setiap perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja. Jadi sebenarnya semakin banyak perusahaan akan semakin banyak menampung para tenaga kerja. Apalagi kalau sudah tingkat sampai internasional, berbagai macam negara itu bekerja sama, otomatis mereka juga akan membutuhkan semakin banyak tenaga kerja. Inilah teman-teman yang menjadi manfaat perdagangan antar negara. Oke, paham sampai di sini bagaimana proses dari perdagangan antar negara? Paham. Oke, untuk materinya sampai di sini kita akan masuk seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa hari ini kalian akan duduk kelompok. Ini sudah duduk per kelompok yang sudah ditentukan. Nah, di hadapan kalian juga sudah bagikan LKPD ya, yang akan kalian jawab. Ibu kasih waktu 15 menit ya, 15 menit untuk menjawab. Kemudian juga membuat satu produk, yaitu membuat produk poster ya, membuat produk poster di mana bertujuan untuk bagaimana caranya melalui poster itu orang-orang akan melihat kalian berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat atau orang lain melalui poster kalian dengan meningkatkan perdagangan yang ada di Indonesia. Ya, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Biar orang tertarik. Bisa menguasai atau menjawab mungkin LKPD-nya atau posternya. Oke? Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang kita akan presentasi ya. Yang pertama, Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami mendapat gambar ini yang merupakan adalah bongkar muat barang dagang antar pulau. Pertanyaan nomor 1. Kegiatan apakah yang dilakukan pada gambar tersebut? Jumlahnya perdagangan antar pulau.
membongkar muat barang antar pulau. Pertanyaan nomor 2, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jawabannya, hal ini terjadi karena beberapa faktor, perbedaan harga barang, perbedaan distribusi, dan lain-lain. Kami akan menambahkan tentang hasil dari poster kami. Di sini adalah upaya peningkatan UMKM. Sebelum itu, kepanjangan UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Sekian dari presentasi kami dari KPD dan poster. Terima kasih. Kami mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam gambar tersebut. Ini adalah hasil poster kami mengenai upaya peningkatan UMKM. Caranya adalah 1. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai poster yang telah kita buat. Upaya peningkatan UMKM. Yang pertama, menentukan harga sesuai dengan kualitas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita simpulkan ya materi kita hari ini sebenarnya lebih bagaimana? Kalau menurut kalian apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini? Coba 2 orang boleh berpendapat, teman-teman. Apa Vero? Untuk yang kita jadi tahu dari aktivitasnya. Oke, kalau dari perdagangan itu bisa tahu banyak sekali aktivitas yang dilakukannya. Ada lagi? Dari pelajaran kita dapat tahu bahwa kegiatan perdagangan antar negara atau antar daerah ini bisa menghasilkan beberapa manfaat yang sangat besar terutama untuk UMKM. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Maka kita bisa simpulkan bahwa memang perdagangan antar negara dan antar daerah sebenarnya kalau hitung-hitungan di negara kita Indonesia, negara kita termasuk negara berkembang itu memang tidak bisa dipisahkan. Kita membutuhkan negara lain juga membutuhkan kita karena sumber daya alam kita yang melimpah. Nah, untuk menutup serangkaian materi pembelajaran kita hari ini, mari kita saksikan sebuah video sebagai pengingat kembali ternyata saya walaupun masih anak sekolah atau masih kecil, ternyata saya bisa melakukan sesuatu yang besar melalui hal kecil. Silakan. Mungkin bahasanya kurang paham tapi lihat gambarnya. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้ะแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรค่ะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะ
พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง Oke, nah tujuannya kembali lagi mengingatkan kita bahwa ternyata dari hal kecil kita bisa melakukan hal yang besar. Begitu juga dalam segi perdagangan ini, ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari kalau kita bahasnya perdagangan daerah atau antar wilayah atau negara mungkin hitungannya luas, tetapi sebagai pelajar kalian bisa melakukan mulai dari hal yang kecil. Kemudian sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, nah di sini ada Google Form. Ini adalah isinya beberapa soal untuk evaluasi pengetahuan kalian. Saya sudah kirimkan link tersebut tadi kepada Krea. Teman-teman bisa menjawabnya, bisa dibuka langsung di HP-nya masing-masing. Ya, itu sebagai tambahan penugasan nanti dilakukan di sini. Kemudian itu untuk melihat sebagai jauh mana sih kalian mengetahui tentang perdagangan antar daerah dan antar negara. Nah, sebelum kalian melakukan itu teman-teman, di depan kalian masing-masing sudah ada kertas kuning. Ya, kertas kuning boleh disiapkan pulpennya. Ya, boleh disiapkan pulpennya. Ya, dari materi ini langsung ditulis saja. Yang pertama, bagaimana perasaanmu? Yang kedua, hal apa yang kamu dapatkan dari materi pembelajaran ini? Dan yang terakhir, materi apa sih yang ingin kamu pelajari berikutnya? Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Jadi kita